Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Damayanti dengan NIM 87203181531 semester 6 Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Bekasi, dengan mata kuliah Evaluasi Pembelajaran dan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi, STP, MPD. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan ringkasan keseluruhan buku yang berjudul Evaluasi Pembelajaran, yang dimana penulisnya sendiri adalah Bapak Dr. Supriyadi, STP, MPD. Langsung saja, di sini ada penilaian, yaitu diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Untuk dapat menentukan nilai atau harga suatu objek, diperlukan adanya ukuran atau kriteria. Misalnya, untuk dapat mengatakan baik, sedang, kurang, diperlukan adanya ukuran yang jelas bagaimana yang baik, yang sedang, dan yang kurang. Proses pemberian nilai tersebut berlangsung dalam bentuk interpretasi yang diakhiri dengan judgement interpretasi. Dan judgement merupakan tema penilaian yang mengimplikasikan adanya suatu perbandingan antara kriteria dan kenyataan dalam konteks situasi tertentu. Atas dasar itu, maka dalam kegiatan penilaian selalu ada objek atau program yang dinilai. Lalu di sini ada pengembangan dan perencanaan tes hasil belajar, yaitu dalam penyusunan perencanaan tes perlu diperhatikan tes hasil belajar harus dapat mengukur secara jelas hasil belajar. Di samping itu, tes juga harus dijadikan alat untuk mencari informasi yang berguna untuk memperbaiki cara belajar siswa dan cara mengajar guru itu sendiri. Dalam perencanaan tes, sangat diperlukan kisi-kisi agar tes objektif yang akan ditulis tidak melenceng dari materi yang telah diajarkan selama proses pembelajaran, dan juga menjadi pedoman bagi penulis dalam menulis setiap butir soal. Lalu di sini ada konsep dasar asesmen alternatif, yaitu dalam penilaian hasil belajar siswa merupakan jawaban atas adanya kelemahan pada asesmen tradisional yang hanya menggunakan tes tertulis. Tes tertulis tidak mampu mengukur hasil belajar siswa yang kompleks, bahwa umumnya tes tertulis hanya mengukur tes belajar dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Lalu asesmen alternatif juga mampu mengukur proses keseluruhan pembelajaran seperti performance assessment, authentic assessment, dan portfolio assessment. Yang mempunyai keunggulan dan kelemahan yang harus diperhatikan adalah bagaimana dapat menekan kelemahan tersebut seminimal mungkin. Lalu di sini ada asesmen portofolio, yaitu berkaitan dengan asesmen portofolio atau portofolio assessment, merupakan kumpulan hasil karya siswa yang disusun secara sistematis yang menunjukkan upaya, proses, hasil, dan kemajuan belajar yang dilakukan siswa dari waktu ke waktu. Lalu portofolio guru digunakan untuk kepentingan umpan balik bagi guru yang bersangkutan sehingga dapat meningkatkan pengajaran dan derajat profesionalismenya. Sebagai suatu bentuk pengukuran yang otentik, portofolio guru memiliki peranan penting dari keseluruhan evaluasi tentang guru. Lalu di sini ada penilaian ranah kognitif, yaitu dalam ranah afektif mencakup penilaian watak perilaku seperti sikap, minat, konsep diri, dan moral. Lalu di sini ada pengumpulan dan pengolahan informasi hasil belajar. Informasi hasil belajar yang diperoleh dari
tes tertulis baik dari hasil ulangan harian, tes tengah semester, maupun tes akhir semester. Jenis tes yang paling sering digunakan di lapangan adalah tes objektif dan tes uraian. Cara yang paling mudah dan paling umum digunakan untuk mengolah hasil tes adalah dengan mengukur skor tersebut dalam bentuk persentasi sebagai berikut. Dalam penggunaan tes objektif ini, jumlah soal yang diajukan jauh lebih banyak daripada tes esai. Kadang-kadang untuk tes yang berlangsung selama 60 menit dapat diberikan 30 sampai 40 soal. Lalu di sini ada pemberian nilai dan tindakan lanjut penelitian. Pemberian nilai dan tindak lanjut terhadap hasil penelitian merupakan hal yang perlu dilakukan oleh seorang pendidik untuk peserta didiknya. Adapun dilihat pada tujuan pendidikan, prinsip-prinsip pemberian nilai, tujuan penilaian kelas, fungsi nilai kelas, prinsip-prinsip penilaian kelas, juga prosedur atau metode penilaian kelas, agar seorang pendidik bisa untuk mengukur dan menentukan tingkat ketercapaian kompetensi dan sekaligus untuk mengukur efektivitas proses belajar, mengetahui seberapa keberhasilan proses belajar mengajar yang terjadi, dan memberikan penilaian juga mengevaluasi hasil dan proses pembelajaran peserta didik dengan baik dan maksimal. Lalu di sini ada penilaian di berbagai jenjang pendidikan. Ada pula penilaian di berbagai jenjang pendidikan atau lembaga pendidikan yang harus kita paham dan ketahui, seperti berbagai pedoman pelaksanaan penilaian di jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah maupun di perguruan tinggi sekalipun. Sudah pasti berbeda dalam aturan dan persyaratan juga pelaksanaan penilaiannya. Lalu di sini ada pemanfaatan hasil tes untuk meningkatkan proses pembelajaran. Dengan kita memperhatikan pemanfaatan dari hasil tes untuk meningkatkan proses pembelajaran di lembaga pendidikan, bagi seorang pendidik kita bisa lebih memperhatikan tes yang sesuai dengan peserta didik. Dalam hal metode, media, peraturan, ketentuan, dan lain-lain. Jika pemilihan tes dalam proses belajar sesuai, maka kemungkinan peserta didik akan termotivasi dan menikmati proses dalam belajarnya. Juga akan dengan mudah untuk masuk dalam pembelajaran atau materi selanjutnya. Mungkin cukup sekian penjelasan ringkasan dari buku evaluasi pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas semua kekurangan atau kesalahan dalam berucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.